Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Ramadan Nugraha dengan NIM 2205 11011 semester 2. Saya di sini akan mempresentasikan perancangan rangkaian logika kombinatorial dengan dosen yang saya hormati, Pak Agus Isa Martinus MT, dengan mata kuliah Sistem Digital. Deskripsi pengertian sistem digital. Sistem digital adalah sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunannya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Sistem digital terdiri dari beberapa rangkaian digital atau logika, komponen elektronika, dan elemen gerbang logika untuk suatu tujuan pengalihan tenaga atau energi. Selain itu, sistem digital bisa diartikan sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka. Contohnya bilangan integer dan pecahan. Sistem bilangan biner. Bilangan biner adalah bilangan yang hanya punya basis 2 atau bilangan basis 2 yaitu 0 dan 1. Hampir semua sistem digital menggunakan sistem bilangan biner sebagai dasar sistem bilangan dari operasinya. Meskipun sistem-sistem bilangan lain sering digunakan secara bersama-sama dengan biner, dengan menggunakan dua level yang ada pada sistem biner, maka sangatlah mudah untuk mendesain rangkaian-rangkaian elektronik yang akurat dibandingkan dengan menggunakan 10 level yang ada pada sistem desimal. Sistem biner hanya ada dua simbol atau digit yaitu 0 dan 1, yang dikenal juga dengan sistem basis 2. Sistem biner ini dapat digunakan untuk menyatakan setiap kuantitas yang dapat dinyatakan dalam desimal atau sistem bilangan yang lain. Gerbang logika atau rangkaian digital. Gerbang logika atau dalam bahasa Inggris disebut dengan logic gate adalah dasar pembentuk sistem elektronika digital yang berfungsi untuk mengubah satu atau beberapa input menjadi sebuah sinyal output. Gerbang logika beroperasi berdasarkan sistem bilangan biner, yaitu bilangan yang hanya memiliki dua kode simbol yakni 0 dan 1 dengan menggunakan teori aljabar boolean. Jenis-jenis gerbang logika. A. Gerbang N. Gerbang N adalah jika output 2 atau lebih bernilai 1, maka output atau keluarannya bernilai 1. Selain itu, bernilai 0. Simbol yang digunakan untuk gerbang N adalah titik atau tidak memakai tanda sama sekali. Selanjutnya, B. Gerbang OR. Gerbang OR adalah jika salah satu input masukan bernilai 1, maka output keluarannya bernilai 1. Selain itu, bernilai 0. Atau jika outputnya bernilai 0, maka semuanya inputnya bernilai 0. Simbol yang digunakan untuk gerbang OR adalah plus. D. Gerbang NOT. Gerbang NOT adalah sebuah masukan untuk menghasilkannya satu keluaran output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter karena menghasilkan keluaran yang berlawanan dengan masukan atau inputnya. Berarti jika kita mendapatkan keluaran dengan nilai logika 0, maka input atau masukannya harus bernilai logika 1. Gerbang NOT biasanya dilambangkan dengan simbol minus di atasnya variabel inputnya. Gerbang NAND. Arti dari NAND sendiri adalah NOT. N atau bukan N merupakan kombinasi dari NOT dan N menjadi satu. Penjelasan mudahnya yaitu jika semua input sama bernilai 1, maka output bernilai 0. Dan selain itu output logika bernilai 1. E. Gerbang NOR. Arti dari NOR sendiri adalah not OR atau bukan OR.
merupakan kombinasi antara OR dan NOT menjadi satu. Gerbang NOR akan menghasilkan keluaran logika bernilai 1 jika semua input logika bernilai 0. Selain itu, output logika bernilai 0. F. Gerbang XOR. Gerbang XOR adalah singkatan dari exclusive OR yang terdiri dari 2 atau lebih maksimal atau lebih masukan, berarti jika input logika berjumlah basal, maka outputnya bernilai 1, dan selain itu bernilai 0. G. Gerbang XNOR. XNOR adalah singkatan dari exclusive NOR dan merupakan kombinasi dari NOT dan OR dijadikan satu. Gerbang XNOR menghasilkan keluaran 1 jika inputnya bernilai sama antara 1 dan 0. Dan jika keluaran bernilai 0, maka masukan bernilai berbeda. Gerbang logika rangkaian digital, Logisim. Logisim adalah singkatan dari Logic Simulator, yaitu sebuah tool untuk mendesain dan membuat simulasi rangkaian digital. Dengan tampilan yang sederhana, penggunaan software ini cukup dimudahkan, dan salah satu software open source yang bisa kita download dan dapat digunakan secara gratis. Spesifikasi: 1. Karakter yang ditampilkan 12 kurang dari sama dengan karakter kurang dari sama dengan 15 yang akan membentuk karakter. 2. Ada 5 input atau saklar yang terdiri dari A, B, C, D, E. 3. On sama dengan 1, off sama dengan 0. Jika A sama dengan 1, maka display blank pembentuk karakter atau decoder output, yaitu ada 16 segmen. Ini contoh perancangan tabel I/O-nya. Ini contoh perancangan boolean. Ini perancangan kimia. Ini rangkaiannya. Analis. Untuk membuat sebuah rangkaian display 16 segmen yang sesuai dengan karakter yang kita inginkan tanpa adanya kesalahan, tentunya sangat dibutuhkan ketelitian dan ketepatan. Terlepas dari keduanya, yaitu kita membutuhkan simulator untuk membuat rangkaian logika yang sesuai dengan yang kita harapkan. Selain itu, kita harus membuat rancangan tentang karakter apa dan bagaimana yang kita inginkan terlebih dahulu. Setelah itu, kita buat tabel I/O dengan 5 variabel, yaitu A, B, C, D, E, yang dijadikan saklar untuk menyalakan LED 16 segmen yang kita rancang dengan memperhatikan gerbang logikanya. Lalu kita membuat rancangannya di aplikasi Logisim. Namun tentunya kita bisa juga membuat KeyMap terlebih dahulu dan bisa menyederhanakan ekspresi boolean. Jadi kesimpulannya, sistem digital merupakan sistem elektronika yang mempelajari dasar-dasar rangkaian digital, seperti merancang display 16 segmen yang menampilkan karakter sesuai dengan yang kita inginkan, yang prosesnya memerlukan implementasi gerbang-gerbang logika dasar, perencanaan rancangan karakter yang kita inginkan, membuat tabel input atau output dari rancangan karakter yang telah kita buat. Setelah itu kita bisa membuat rangkaian. Namun bisa pula dengan menyederhanakan ekspresi atau fungsi boolean menggunakan KeyMap terlebih dahulu, dan barulah kita membentuk rangkaian logika sehingga membentuk display 16 segmen yang menampilkan karakter yang kita inginkan dengan bantuan simulator logis. Baik, terima kasih. Mungkin segini saja materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.